Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nikmat yang terus kita jaga adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmatnya kita diberi Islam dan iman. Dan ini sumber kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Salah satu nikmat yang harus kita jaga ini adalah dengan terus meningkatkan kualitas keilmuan. Pada hari ini kita akan berbagi tema kajian adalah 3 amalan yang menjadi sebab persoalan-persoalan hidup itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil tema ini dari kitab Riyadhus Shalihin di jilid 1 di bab niat. Kitab ini sangat layak bagi para pendengar yang mendengarkan, yang melihat kajian saya ini, sangat layak untuk kemudian dimiliki kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di bab 1 adalah menjelaskan tentang niat. Salah satu yang menarik dalam bab niat ini, penulis mencantumkan hadis yang cukup panjang yang berkisah tentang 3 pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lagi melakukan safar, perjalanan, tiba-tiba karena kondisi sudah masuki waktu malam, kemudian dia masuk ke dalam gua. Kemudian qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada pemuda ini. Kemudian tertutuplah pintu gua dengan batu yang besar. Apa yang dilakukan pemuda ini? Maka memberikanlah saran, salah satunya memberikan nasihat agar berdoa dengan amalan soleh yang paling ikhlas selama perjalanan hidupnya. Apa amalan yang paling ikhlas? Kemudian berdoalah satu pemuda ini, ya Allah, dulu saya memiliki orang tua yang sudah tua renta, usia lansia sudah. Saya tidak memberikan minum susu apapun bentuknya, kecuali saya mendahulukan kedua orang tua saya, sebelum anak saya, sebelum istri saya. Sampai-sampai jamaah sekalian, dalam kisah ini dijelaskan, anaknya meronta-ronta, menangis-nangis minta minum, tidak dikasih, kecuali mendahulukan kedua orang tuanya. Bahkan suatu saat jadwal ngasih minum orang tuanya, memberi makan orang tuanya, tetapi kemudian dia terlambat karena dia mencari kayu bakar. Tetapi dia tunggu, dipegang itu supaya kemudian nanti menunggu waktu bangunnya sampai terbit matahari. Masya Allah. Maka kemudian baru dia minumkan. Pemuda ini kemudian berdoa, ya Allah, jika selama hidup ini amalan terbaik saya, keikhlasan saya betul-betul, ini amalan terbaik tentang keikhlasan saya hanya kepadamu ya Allah. Beramal, berbakti pada orang tua, ini terbaik. Bantulah saya dari persoalan hidup saya, terutama tertutupnya pintu gua ini, untuk tergesernya batu ini. Maka tergeserlah jemaah sekalian, cuma tidak bisa keluar. Pemuda yang kedua kemudian berdoa, bercerita, ya Allah, dulu saya memiliki ponakan. Dia seorang perempuan dan cantik, dan saya mencintainya, senang sebagaimana orang laki-laki senang kepada perempuan. Maka kemudian suatu saat dia datang kepada saya bercerita tentang kesulitan ekonomi untuk pinjam uang. Saya bilang, engkau boleh pinjam uang, tetapi engkau harus berzina dengan saya. Enggak jadi. Kemudian dia pergi. Beberapa saat yang begitu lama datang lagi, berkeluh kesah tentang ekonomi, dan ini sangat kepepet sama sekali. Tetap syaratnya nggak berubah. Untuk engkau boleh saya kasih saya bantu ekonomimu, tapi engkau berzina dengan saya. Akhirnya pasrahlah perempuan. Bisa dibayangkan kondisi dulu, dan ini menggambarkan kondisi-kondisi sekarang. Ketika orang kepepet ekonomi, kemudian tiba-tiba apapun dihalalkan. Apa dengan cara apa? Kemudian pada saat akan terjadi zina, jemaah sekalian, pada saat akan terjadi zina, perempuan yang soleh ini memberikan nasihat, wahai fulana, wahai fulan, wahai hamba Allah, jangan engkau memecahkan cincin atau berjima atau melakukan hubungan suami istri tanpa dengan cara yang halal,
di atas pernikahan yang sah. Maka akhirnya Masya Allah, dengan hidayah Allah, pemuda ini kemudian menjadi sadar, menjadi insaf. Kemudian dia tidak jadi berzina. Maka kemudian diberikan hartanya dengan ikhlas, sekalahkan pulang, kemudian tidak jadi berzina. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika dahulu amalan yang saya kerjakan, saya tidak jadi melakukan zina, tidak jadi melakukan dosa, kemudian saya kasih harta saya kepada ponakan saya itu untuk diambil saja, saya sedekahkan saja. Ya Allah, jika ini amalan terbaik saya karena Engkau ya Allah, maka mohonlah geserkan penghalang yang menghalangi pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi tidak bisa keluar. Kemudian pemuda yang terakhir juga berdoa, ya Allah, dulu saya menjadi juragan, banyak karyawan saya, tiap bulan saya kasih gaji itu, cuma satu orang saja yang kemudian gajinya tidak saya diambil. Kemudian uang itu nggak saya gunakan, saya kumpulkan, kemudian saya berikan hewan ternak, berkembang biak, beranak pinak, kemudian sampai ada penjaganya dari harta itu. Tiba-tiba suatu saat orang itu datang kepada saya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mana gaji saya dulu? Maka saya bilang, ini gajimu saya belikan hewan ternak, sekarang berkembang biak. Orang itu nggak percaya. Maka demi Allah, ini milikmu. Maka diambillah semua jamaah sekalian. Diambillah semua hewan ternak dan penjaganya diambil, tanpa disisakan satu ekor pun. Tetapi pemuda ini tidak protes, tetapi diikhlaskan semua, karena itu memang haknya. Karena dia cuma mengembangkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi mas sekalian? Maka kemudian dia berdoa, ya Allah, jika dulu amal ini terbaik selama perjalanan hidupku, membantu orang, maka semoga Engkau bantu saya dari kesulitan saya keluar dari gua ini. Maka terbukalah pintu gua ini, kemudian keluarlah pemuda ini. Berwasilah, berdoa dengan 3 amal soleh yang ikhlas. Birrul walidain, tidak jadi berzina, tetapi kemudian dia bersedekah dengan ikhlas, kemudian membantu orang tanpa kemudian dia mengungkit, bahkan kemudian minta dari apa yang kemudian dia kembangkan. Apa faedah yang bisa diambil? Para ulama menjelaskan syarah dalam hadis ini, salah satunya, jika kita memiliki persoalan hidup, insya Allah diantara kita memiliki persoalan hidup yang terkadang, mohon maaf, secara nalar tidak mungkin bisa dibantu oleh manusia, kecuali Allah memberikan jalan-jalan keajaibannya kepada kita. Tidak mungkin. Tetapi yakinlah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab niat memberikan kabar gembira. Cobalah berwasilah dengan amal soleh yang pernah engkau ikhlas melakukanlah. Sebutkan, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah dengan amal solehmu itu. Semoga satu persatu persoalan hidupmu diudarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kemudian membangun amal soleh ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Gimana caranya Ustaz? Caranya ketika engkau memberi, membantu, jangan pernah kemudian engkau mengharap balasan orang. Gimana? Lupakan kebaikan itu, kemudian engkau cuma mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya cuma mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan sebiji dzarrah, Allah balas. Dan barang siapa melakukan amalan keburukan sebiji dzarrah, Allah juga balas. Yakini itu. Semoga konsep keyakinan ini kemudian kita ilmui. Bentuk persoalan apapun, ketika kita sudah bertawakal, ikhtiar, kemudian kita tawakalnya disandarkan kepada Allah. Semoga itu kemudian menjadi sebab-sebab persoalan-persoalan hidup kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk terus meningkatkan kualitas amal kita dengan kemudian membersihkan niat ini, supaya kemudian amalan kita memberikan dampak terhadap kehidupan kita, terutama di akhirat.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.